rilis terakhir 2018 dengan lagu Film Favorit. Artinya 5 tahun tak mengeluarkan karya baru, kok konsernya masih sold out ya? Kok anak-anak Gen Z seumuran gue masih bisa sing along dengan lagu lamanya? Padahal sekarang udah jadi band indie, manajemennya udah serba sendiri dan gak ada label yang menaungi baik dari segi produksi hingga promosi. Di episode pertama Perspektif kali ini kita akan beropini tentang band yang baru aja genap 27 tahun pada bulan Mei ini, yakni Sheila on 7. Gak produktif tapi karyanya timeless dan masih dinanti. Selamat datang di Perspektif. Di universe musik Indonesia, universe udah kayak Marvel. Pada tahun 2000-an dan runtut hingga sekarang, itu adalah karyanya timeless pada zamannya. Ya, mungkin pada zaman 2000-an itu sendiri. Yang dinamakan dengan era milenium. Kultur genre yang berkualitas emang terasa banget di zaman itu. Mau retro-retroan, sebut saja Naif, White Shoes and Couples Company hadir di situ. Mau yang pop penyayat hati, ada Krispati, ada band juga hadir di situ. Bahkan masa emas dangdut pun hadir juga di tahun itu. Siapa lagi kalau bukan fenomenalnya Inul Daratista. Meskipun di tahun 2010-an, wadah acara musik itu sangat bergairah. Walaupun kultur musik yang terinvasi oleh Korea, kesannya sedikit memaksa dipraktekkan oleh musisi Indonesia saat itu. Bagi gue yang termasuk Gen Z, Sheila on 7 masih mewarnai playlist musik gue, mau itu di kereta ataupun saat kerja. Meskipun saat abang-abang gue nih ya, bilang kalau lagu-lagu Sheila on 7 itu adalah lagu teman patah hati mereka. So, ada banyak perspektif kenapa Sheila on 7 meskipun jarang mengeluarkan karya dan aktivitas di sosial media pun sangat minim, tapi kok masih digandrungi ya? Perspektif pertama, kesederhanaan. Pasar entertain Indonesia memang sangat dekat dengan yang namanya image kesederhanaan. Tapi nih ya, image kesederhanaan yang disajikan oleh Sheila on 7 sangat genuine. Terlepas dari asal mereka, yaitu Yogyakarta yang sangat relevan dengan kota yang sederhana. Kesederhanaan terasa banget nih jika membuka kaleidoskop mereka di jagat maya. Asli, kalau misal kita nggak kenal mereka, emang kesannya tuh seperti kayak kumpulan pemuda Karang Taruna yang lagi foto bareng aja kali ya. Sama halnya seperti aktivitas sosial media mereka yang jarang sekali update tentang keseharian mereka. Terbukti saat akan konser Tunggu Aku di Jakarta kemarin, kalau kita lihat di feed IG mereka tuh sangat sepi banget dari info tiket. Bahkan nih ya guys, dokumentasi seusai konser juga nggak ada gitu. Malahan kesederhanaan mereka ini yang menjadi makanan bagi warganet yang memposting kesederhanaan para personil Sheila on 7 yang selalu menjadi buah bibir jagat maya. Dan menurut gue, Sheila on 7 itu adalah band of air perform. Bagaimana Pak Duta, Pak Eros, dan Pak Adam benar-benar bisa menunjukkan kreativitas dan stage act yang selalu menarik. Serta gaya komunikasi yang sedikit berkomedi membuat bekas di benak para penikmatnya. Nah, yang namanya band pasti identik dengan riders. Riders merupakan beberapa hal yang harus disiapkan oleh pihak penyelenggara yang terdapat dalam kontrak. Jika mengundang suatu performer yang menyangkut tentang spesifikasi dan fasilitas yang dibutuhkan untuk perform, riders pun ada beberapa poin nih. Ada tentang equipment, akomodasi, serta konsumsi. Bicara tentang riders, pernah ada cuitan yang mengatakan bahwa riders Sheila on 7 ini termasuk riders yang simple. Meskipun mereka adalah super band, tapi mereka tuh sederhana banget, gak banyak mau. Kesederhanaan inilah yang membuat mungkin Sheila on 7 ini mempunyai unsur kedekatan bagi para pendengarnya. Apalagi nih ya, menurut gue yang termasuk salah satu dari Gen Z mungkin amazed banget dengan profil band yang sederhana seperti Sheila on 7. Ditambah lagu-lagu mereka ini magis. Bicara tentang magis, ketik rek, spasi ramal, spasi nama Anda, lalu kirimkan SMS ke 9090. Ini adalah perspektif selanjutnya tentang lagu-lagu mereka yang magis. Mungkin kesannya lebay ya, tapi kalau denger lagu kayak Dan, Kita, Setia, pernah nggak kalian itu otaknya langsung otomatis bernyanyi gitu? Seperti sedia kala di mana telah ku tancapkan duri tajam.
Nada yang sederhana dan lirik yang sangat relate dan musikalitas yang timeless ini mungkin yang membius banyak masyarakat Indonesia. Ya meskipun beberapa elemen masyarakat yang agak hype gitu ya di era kemunculan Sheila on 7 langsung meledak. Sheila on 7 pun banyak yang tidak suka karena kesannya katrok mungkin ya dan lagu yang cengeng gitu. Pada saat itu juga berbarengan band-band dari kota luar Jakarta yang mungkin secara genre dan lirik lagu lebih out of the box seperti Pas Band dari Bandung atau Superman is Dead dari Bali. Bahkan kisah yang urban legend hadir pada saat Edi Brokoli yang juga pernah menjadi vokalis Harapan Jaya memakai kaos bertuliskan Sheila on 7 di program televisi. Meskipun di beberapa kesempatan Edi Brokoli pun menampik adanya kebencian yang mendalam terhadap Sheila on 7, tapi momen tersebut pun dibalas oleh aktor kawakan Tio Pakusadewo yang juga memakai pakaian bertuliskan EB yang berarti Edi Brokoli. Padahal nih ya, Om Tio sendiri pun tuh nggak ngefans banget juga terhadap Sheila on 7. Kembali di lagu-lagu yang majis. Mungkin pengaruh pasca Orde Baru kali ya, masyarakat Indonesia pun mungkin jenuh dengan hiburan-hiburan yang sangat pekat dengan kritikan. Pada saat itu, masyarakat Indonesia lebih butuh hiburan mungkin ya, hiburan yang ringan. So, hadirlah Sheila on 7 dengan nada-nada yang gak rumit. Kayak Dream Theater. Petikan gitar Eros pun terdengar sangat skillful dan menyayat hati. Ciri khas nada-nada yang minor, chorus yang simple, dan tak perlu effort penuh dalam bernyanyi. Serta koda lagu yang menegaskan makna lagu tersebut dan bisa buat teriak sambil nyanyi. Tapi tidak seribet John Petrucci. Terlebih lagi nih ya, lagu-lagu Sheila on 7 ini menemani masa-masa jatuh cinta dan juga patah hati. Tapi meskipun begitu, video klip mereka ini sangat catchy karena dibintangi oleh public figure ternama pada zaman itu. Sebut saja nih ya, seperti Dian Sastro, Davina Veronica, hingga Mona Ratuliu yang bikin band ini semakin mengudara. Dan memang saat itu platform MTV menjadi salah satu program musik yang terupdate, yang menjadi barometer update musik Indonesia. Yang mana mengandalkan musik video di setiap rilisannya. Terakhir nih, salah satu perspektif dari gue adalah eksklusivitas yang sangat baik. Meskipun di awal gue menjelaskan tentang kesederhanaan Sheila on 7, tapi hal itu nggak menutup eksklusivitas dari band tersebut. Para personel pun memang sangat terkenal dengan menyimpan urusan keluarganya dari konsumsi publik. Kalian tahu nggak, putri dari Duta, Aisyah Meglio ini tuh juga pernah viral saat videonya bernyanyi bersama bapaknya. Dan suaranya ini juga bagus loh. Tapi sampai sekarang pun si Aisyah Meglio ini tidak meneruskan bakatnya, sama seperti bapaknya. Malahan, si Aisyah Meglio ini punya bakat lain di bidang olahraga, yakni bulu tangkis. Semisal, Pak Eros yang mempunyai signature gitar sendiri dari merek kenamaan Fender Telecaster. Nah, kalau kalian lihat bio di Instagramnya Duta nih, si Duta ini menuliskan pizza maker. Ternyata Duta mempunyai resto masakan Italia terkenal di Yogyakarta. Dan juga brand clothing yang sudah legend di Jogja bernama South Waves. Ya mungkin inilah eksistensi mereka yang mungkin kalau dibanding dengan bisnis musisi lain ya, terkesan kayak biasa aja. Tapi identitas mereka dilihat dari eksklusivitas segmen lain di luar dari karya musik mereka. Ya lagi-lagi ini perspektif ya. Sampai jumpa di perspektif-perspektif berikutnya.